Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Saudara yang terkasih, dalam hidup sehari-hari, sering kita jumpai ada orang-orang yang sangat suka membicarakan kelemahan dan kesalahan orang lain. Ketika melihat orang lain jatuh dalam dosa atau berbuat kesalahan, mereka langsung menjadikan hal itu sebagai bahan gosip dan bahan untuk diviralkan, sehingga orang yang berbuat dosa tersebut menjadi sangat malu. Berhati-hatilah saudara. Lukas 6 ayat 38b, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tidak selayaknya kita menghakimi dan menyudutkan orang yang sudah berbuat kesalahan. Sebaliknya, kita harus berusaha agar dia tidak tenggelam dalam rasa bersalah, tapi mengalami pemulihan. Caranya, Alkitab menyatakan bahwa kita harus menegurnya di bawah 4 mata. Saudara, firman Tuhan tidak menyuruh kita sebagai penyiar berita dan membuat topik yang digosipkan, diviralkan, tetapi kita diperintahkan untuk menegur yang bersangkutan di bawah 4 mata. Artinya, tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Kita harus bersikap sportif dan sungguh-sungguh kesatria saudara untuk berani tegur yang bersangkutan, bukan membincangkannya di belakang. Banyak kegagalan dilakukan oleh orang percaya, yaitu menegur saudaranya di hadapan umum, sehingga hal itu menimbulkan rasa malu dan sakit hati dalam diri yang bersangkutan. Bila kita berada di posisi yang salah, kita pun harus berjiwa besar untuk mengakui kesalahan. Jangan lekas marah, tidak perlu tersinggung kalau ditegur. Saudara, andaikan ajaran firman Tuhan ini dipraktikkan dengan baik dan benar, kita percaya bahwa jemaat Tuhan akan hidup dalam kerukunan, penuh damai sejahtera, tidak ada dengki, tidak ada dendam. Mazmur 133 ayat 1 hingga 3, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan merintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Karena itu ingatlah saudara, diperlukan hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan persoalan dosa dan kesalahan orang lain. Karena jika tidak,
kita cenderung menyelesaikan dengan akal manusia yang akhirnya berdampak buruk bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, hikmat dan pengetahuan, pencerahan, pengajaran yang Tuhan beri bagi kami, ini amat penting dalam kehidupan kami menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami untuk menyelesaikan setiap masalah dengan cara yang benar, dengan cara yang alkitabiah, sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami mendapati seseorang yang bersalah, kami berdoa Tuhan, supaya hikmat Tuhan turun atas kami. Ketika kami bersedia membantunya, maka kami melakukannya dengan cara Tuhan. Tapi ketika kami tidak sanggup menanganinya, tidak sanggup membantunya, biarlah kami bukan menjadi orang-orang yang membawa berita, memviralkan, menggosipkan masalah dan dosa orang lain, tetapi justru sebaliknya, kami mendoakan biar pemulihan Allah dapat dialami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman Allah yang mengajar dan juga menegur kami, biar hidup kami selalu jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Sesungguhnya bukan karena aku, tetapi Kau Tuhan memilihku. Siapakah diriku yang berlumur dosa? Oleh karena kasih karuniamu, aku diselamatkan. Tuntun aku tinggal dalam kasih-Mu dan memahami